Ucapkan barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan asbab selesainya hafalan antum Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat anda, kemudian mengangkat derajat kedua orang tua antum baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama insyaallah nanti kita akan menyaksikan bersama limaan terakhir ya, setoran terakhir kepada kedua santri kita ya, Ananda Muhammad Rizky PI dan Ananda Rafa ya. Sebelum kita mulai, adapun susunan acara yang insyaallah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah Quran, kemudian sambutan dari koordinator tahfidz khusus oleh Ustadz Jamiluddin, kemudian acara inti simaan setoran hafalan juz terakhir oleh santri tahfidz Banin Mahat Imam Syafi'i Balikpapan, kemudian dilanjutkan dengan tausiah singkat, nasihat serta pesan yang disampaikan oleh Ustadz Harun Al-Rashid, kemudian acara penutup. Sebelumnya kita masuk ke acara kedua, tilawah Al-Quran. Kita dengarkan bersama-sama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khair pada Ustadz Nasrullah atas pembawaan tilawah Quran. Kita lanjut ke acara ketiga. Acara ini kita gabung aja ke acara keempat. Sebelum acara inti yaitu acara simaan, mungkin nanti insya Allah sebelumnya akan disampaikan oleh koordinator tahfidz khusus oleh Ustadz Jamiluddin. Para santri sekalian, para jemaah yang ada di rumah maupun yang ada di pondok, insya Allah simaan setoran hafalan juz terakhir oleh santri tahfidz Banin Mahat Imam Syafi'i Balikpapan insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustadz Jamiluddin. Ananda Muhammad Rizky PI Santri kelas 3 SMP asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Justam dan Ibu Kurnia. Kemudian Ananda Rafa Saputra, santri kelas 1 SMA asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur, putra ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Sahril dan Ibu Asriani. Alhamdulillah Bapak Sahril selaku orang tua dari Ananda Rafa sudah berada di sini bersama Ibu. Untuk wakil dari Muhammad Rizki, qadarullah mungkin lagi berhalangan, insya Allah bisa melihat langsung dari acara ini. Kemudian acara berikutnya kami langsung berikan kepada Ustadz Jamil untuk memimpin acara simaan setoran hafalan terakhir, juz terakhir oleh santri Tahfidz Banin Mahat Imam Syafi'i Balikpapan. Pada Ustadz Jamil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Para santri Ma'had Imam Syafi'i Balikpapan yang Ustaz banggakan, sepintas terdengar susah, sulit, berat masuk kelas tahfidz khusus. Sebenarnya tidak. Yang membuat susah, sulit, berat itu mindset kita. Tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar bersungguh. Semua bisa terjadi. Terbukti pada malam hari ini akan ada 2 santri Banin tahfidz khusus akan menyelesaikan setoran terakhir hafalan 30 juznya. Sebelumnya ada 2 santri banat yang sudah selesai, dan dalam waktu dekat akan ada 3 santri banat dan 5 santri banin akan selesai juga 30 juz. Ustadz ucapkan barakallahu fikum kepada santri atas nama Rafa Saputra kelas 1 SMA dan Muhammad Rizki Putra Islami kelas 3 SMP atas pencapaiannya yang luar biasa. Untuk santri Ustadz yang belum menyelesaikan hafalan 30 juznya, tetap semangat menghafal, tetap semangat memurojaah hafalannya. Semoga Allah memudahkan kita semua. Satu pesan dari Ustadz, keep on trying until you success. Dalam bahasa Inggris, artinya kurang lebih terus mencoba sampai antum berhasil. Mungkin ini yang Ustadz bisa sampaikan. Kita langsung masuk ke acara inti, simaan hafalan terakhir 30 juz dari santri banin, yaitu yang pertama Rafa Saputra kelas 1 SMA, kemudian yang kedua Muhammad Rizki PI kelas 3 SMP. Untuk yang pertama, Ustadz persilahkan menyetorkan hafalan terakhirnya santri atas nama Rafa Saputra kelas 1 SMA. Waktunya Ustadz persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم
بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah saksikan bersama setoran terakhir dari santri Banin Tahfidz Khusus, yaitu Rafa Saputra. Tadi setoran terakhir juz 25. Kemudian yang kedua Ananda atas nama Muhammad Rizki, setoran terakhir juz 5. Ustaz ucapkan barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan asbab selesainya hafalan antum Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum, kemudian mengangkat derajat kedua orang tua antum, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian motivasi untuk kita yang belum selesai hafalan 30 juz, mudah-mudahan dengan asbab ini Allah memudahkan kita sama seperti mereka menghafal Al-Quran. Ustaz ucapkan jazakumullah khair kepada semua yang sudah ikut berpartisipasi. Ustaz tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama menyaksikan teman-teman kalian, ya, anak-anak kita pada hari ini telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran mereka, dan semoga insyaallah bisa istiqomah, ya, dan juga bisa menjadi motivasi buat santri-santri yang lain. Dan tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kedua orang tua mereka yang sudah ada hadir di sini, Bapak
Bapak Justam, orang tua dari Ananda Muhammad Rizki, kemudian ada Bapak Sahril, orang tua dari Ananda Rafa Saputra. Ya, tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri buat kedua orang tua kalian semua, dan semoga kita berharap kalian juga bisa istiqomah ya, dan teman-teman yang lain juga di sini, para santri yang lain bisa termotivasi dan juga bisa mencetak para hafiz-hafiz Quran Imam Syafi'i selanjutnya insyaallah. Kemudian melanjuti acara berikutnya, tausiah singkat, nasihat serta pesan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Harun Ar-Rasyid Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa afdhalul kalam kalamullah. Sungguhnya seafdal-afdalnya ucapan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, ikhwani at-tullab wat-talibat, para asatidz al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami mewakili Mudir Ma'had Imam Syafi'i. Sesungguhnya kami sangat jauh dari kata pantas untuk mengisi acara ini dalam rangka untuk memberi tausiah atau nasihat serta motivasi, karena sejatinya kamilah yang lebih pantas untuk mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang dengan izin Allah Azza wa Jalla Allah mudahkan kepada mereka dan kepada kalian insyaallah semuanya untuk menjaga kitabullah di dada-dada mereka, untuk memelihara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dada-dada mereka. Ini semua adalah nikmat yang agung dari Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata karena kemampuan kita. Ini harus dicamkan oleh para tullab. Kita mengkhatamkan berapapun dari jumlah hafalan Al-Quran, terlebih yang sudah selesai 30 juz dengan sempurna, itu bukan semata-mata karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena kemampuan kepala kita, ingatan kita, sama sekali tidak. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat ini sangat pantas kita syukuri semuanya. Kita syukuri bersama atas keberhasilan beberapa dari ikhwah kita al-fudala yang mereka menjadi penghafal-penghafal kalamullah sebaik-baiknya ucapan, yang
mana tidak ada ucapan yang hanya dengan membacanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, mereka mendirikan salat, mereka menginfakkan dari apa yang Allah rizkikan sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada yang mereka harapkan melainkan perniagaan yang tidak pernah merugi, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan janji liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala akan melengkapkan pahala-pahalanya bagi orang-orang tersebut, yang salah satunya adalah para pembaca kitabullah, dan Allah tambahkan mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Qur'an, orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal kitabullah, jangan pernah kalian khawatir terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia kalian. Jangan pernah kalian khawatir dengan apa yang menjadi masa depan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan menambahkan kita dari karunia-Nya bagi para pembaca dan penghafal kitabullah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai motivasi bagi kita semua, untuk antum, untuk saya pribadi, untuk para asatidz al-fudala, untuk orang tua, para wali santri yang sedang menyaksikan acara yang barokah ini, bahwa menghafal kitabullah bagian dari cara Allah Azza wa Jalla menjamin kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Allah menjamin Al-Quran tersebut tidak akan pernah diselewengkan lafadznya, kalau maknanya banyak orang yang menyelewengkannya. Allah akan menjaga lafadz Al-Quran secara utuh dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu caranya adalah Allah melahirkan para penghafal Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad yassarna al-Quran lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Namun adakah orang-orang yang tergerak hatinya, yang memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh para penghafal Al-Quran adalah, Rasulullah katakan, ahlullah wa khassatuh. Dia adalah bagian dari keluarganya Allah Azza wa Jalla dan orang khususnya Allah. Kalau kita sebagai keluarga atau sebagai orang khusus, itu artinya kita memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Kita memiliki keistimewaan di sisinya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah, inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga. Ada sebagian dari keluarga-keluarga Allah. Artinya Allah bukan punya anak. Allah bukan punya bapak dan ibu. Allah tidak melahirkan, tidak diperanakkan. Namun maknanya di sini Allah memiliki hamba-hamba yang terdekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Kata Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran itu adalah dialah yang menjadi keluarga terdekatnya Allah Azza wa Jalla dan orang khusus di sisi Allah. Kemudian orang yang membaca Al-Quran
ini sebagai semangat bagi semua orang yang masih belajar membaca, yang masih terbata-bata dalam membaca, apalagi mereka yang sudah lancar dan hafal Al-Quran di dada-dada mereka. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an ma'as safarati wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia berhasil menjaga Al-Quran tersebut, mereka disandingkan oleh Allah bersama para malaikat as-safarah al-kiram al-bararah, para malaikat yang mulia, kedudukan yang sangat tinggi. Namun barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran, kata Rasulullah SAW, dan barang siapa di antara mereka yang membaca Al-Quran kemudian mereka terbata-bata, belum lancar dalam membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Kenapa dia mendapatkan 2 pahala? Dia mendapatkan pahala dari membaca sesuai dengan kemampuannya, dan dia mendapatkan pahala dari kegigihan dia dalam berjuang untuk membaca Al-Quran tersebut. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakannya. Kemudian, wahai para penghafal Al-Quran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang menjaga kitabnya, kitabullah, dijadikan oleh Allah baginya afdaliyah di dunia dan akhirat. Allah jadikan dia afdaliyah dunia dan akhirat. Bayangkan, siapa yang berhak, kata Rasulullah, untuk mengimami kaum muslimin menunaikan salat? Ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami orang banyak adalah mereka yang paling aqra' terhadap kitabullah, yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Diutamakan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla dari dunia sampai di akhirat. Saudara-saudara, ayuhat tullab, talibat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah salah satu dari amalan yang boleh kita iri kepada saudara kita. Antum boleh iri kepada 2 saudara kita yang tadi kita dengar bacaan Al-Qur'annya min hifdhihima, dari hafalan mereka, bukan dengan membaca tapi dari dada mereka. Kita iri dengan mereka. Caranya bagaimana? Caranya kita berazam di hadapan Allah, bagaimana caranya kita mampu untuk meniru mereka. Bukan caranya mendoakan mereka agar hafalannya rusak. Bukan dengan cara iri dengan cara menyakiti mereka. La, yang dimaksud di sini adalah apa yang dinamakan dengan al-ghibtah, iri yang dibolehkan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh dengki itu kecuali dalam 2 hal. Salah satunya adalah rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Seorang yang Allah berikan dia kemampuan untuk menghafal Al-Quran, lalu Al-Quran itu dia baca di tengah malam, ana al-lail, di siang dan malam dia amalkan Al-Quran tersebut. Kita boleh iri dengan orang yang seperti ini, ikhwatal iman. Caranya iri bagaimana? Doakan mereka. Allahumma barik lahum. Doakan kawan kita bidhahril ghaib, dalam kesendirian kita, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita seperti mereka, insyaallah. Karena ada hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang maknanya, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia doakan kepada saudaranya tersebut kembali kepada dirinya. Maka kita senang kepada saudara kita yang sudah berhasil. Kita doakan mereka, semoga apa yang mereka hafal
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang menghafalnya, mengamalkannya di dunia. Al-Quran akan datang pada hari kiamat membela kita di hadapan Allah. Di saat kita membutuhkan pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang akan ngomong di hadapan Allah, ya Allah, aku halangi dia dari tidur malam karena dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni bihi, izinkan aku memberikannya syafaat, kata Al-Quran. Maka Allah izinkan Al-Quran memberikan orang yang membaca Al-Quran tersebut syafaat. Kemudian di antara keutamaan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi para penghafal Al-Quran, kebahagiaan bagi para penghafal Al-Quran dan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Bukan hanya dia yang berbahagia, bukan hanya dia yang Allah muliakan, tapi kedua orang tuanya. Kita yang belum mampu untuk membahagiakan orang tua kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita bahagiakan orang tua kita dengan Al-Quran. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis dari Sahal ibn Mu'adz al-Juhani, Rasulullah mengatakan, man qara'a al-Quran wa amila bima fi, siapa yang menghafal Al-Quran lalu dia berusaha mengamalkan isi Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, orang tuanya, ibu bapaknya dipakaikan oleh Allah pada hari kiamat taj, mahkota di atas kepalanya. Berbahagialah orang tua kita yang telah mendidik anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Dengan sebab itu nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan mahkota di atas kepala tersebut. Kata Rasulullah, cahaya yang dikeluarkan oleh mahkota ini lebih dahsyat dari cahaya matahari yang memasuki rumah-rumah kita di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ja'alna wa auladana, ya Allah, jadikan kami semuanya, jadikan anak-anak kami, keluarga kami sebagai orang-orang yang mampu memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada orang tua kita, ibu bapak dari wali santri dan juga yang ada di rumah, ini kabar gembira. Kami nasihatkan pula kepada para wali santri, mari kita dukung anak-anak kita. Kita berikan mereka dukungan mental, dukungan segalanya. Termasuk diantaranya adalah satu hal yang sangat mulia dari keberhasilan para ulama. Siapa yang menjadikan Al-Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Beliau seorang anak yatim, ayahnya sudah meninggal dunia. Siapa yang menjadikan beliau sukses menjadi imam besar yang dikenang namanya? Ibu beliau. Jangan lupa para wali santri, doakan anak-anak kita yang ada di ma'had ini. Ya, ibu bapak yang ada di rumah yang jauh sana, di tengah malam, doakan anak-anak ibu bapak agar Allah mudahkan baginya. Allah mudahkan baginya ilmu, Allah mudahkan baginya untuk kuat dalam ingatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini semua kalau kita baca sangat banyak hadis, sangat banyak dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berbicara tentang keutamaan para penghafal Al-Quranul Karim. Maka ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingatkan diri kami pribadi,
kepada saudara-saudara kita yang sudah hafal, kepada seluruh santri dan semuanya, jaga satu hal. Di dalam menghafal Al-Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dijaga. Kata para ulama, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati melebihi niatku, yaitu ikhlas. Ini harus kita jaga keikhlasan kita. Ya, kita menghafal Al-Quran harus liwajhillah. Satu hal kami ingatkan di sini kepada para santri, jangan niat untuk menghafal Al-Quran untuk menjadi hafil. Motivasi. Jangan menjadi misi utamanya, saya ingin jadi hafil. Lah, kita menghafal, berusaha karena Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana Allah izinkan bagi kita untuk menghafalnya, itulah kita syukuri. Karena Allah berikan kita kemampuan yang berbeda-beda demi Allah. Mungkin berhusnuzon kepada Allah. Antum yang belum sampai 30 juz, berhusnuzon kepada Allah. Allah ingin agar saya lebih sering lagi membaca dan membaca dan membaca. Sedangkan membaca Al-Quran itu pahalanya sangat agung. Satu huruf, satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Allahu Akbar. Ingat satu hadis yang menjadikan hati kita sedih. Kita akan menangis kalau kita tahu hadis ini tentang keikhlasan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 jenis manusia. Yang pertama kali Allah siksa di api neraka kelak. Tiga manusia yang Allah siksa pada hari kiamat kelak. Orang yang berjihad agar dikatakan dia adalah pemberani atau pahlawan. Di antaranya kata Rasul, wa rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang lelaki yang belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia membaca Al-Qur'an. Pada hari kiamat Allah datangkan dia. Allah sebut nikmat itu kepadanya, lalu dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta biha?" Apa yang telah engkau amalkan dengannya? Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan, saya telah belajar ilmu karenamu ya Allah. Saya mengajarkannya dan saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Allah bantah dengan mengatakan, kadzabt. Engkau bohong. Engkau dusta. Engkau tidak jujur. Akan tetapi engkau melakukan itu semua agar engkau dibilang alim, bahwa engkau adalah orang alim. Engkau membaca Al-Quran, kata Allah, liyuqal annahu qari, agar dia dibilang bahwa fulan adalah qari, fulan adalah penghafal Al-Quranul Karim. Iyyaka ayuhal ikhwah. Kita hindarkan sifat ini. Kita harus jaga keikhlasan kita dalam menghafal, dalam memelihara apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, tugas kita semua terkhusus kepada saudara-saudara kita yang telah diberikan hafalan oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih berat lagi adalah bagaimana kita akan menjaga hafalan tersebut. Ini lebih berat. Menghafal. Lebih mudah insya Allah. Namun lebih berat dari itu adalah bagaimana menjaga hafalan tersebut. Kalau kata orang, iqra'hu harfan waraji'hu alfan. Kalau anda membaca Al-Quran itu satu huruf menjadi banyak, ingat, ulangilah ia ribuan kali. Kalau membacanya sekali, ulangi dia beribu-ribu kali. Allahu Akbar. Cara kita menjaganya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adalah ketika beliau mengadukan jeleknya hafalan beliau
kepada guru beliau yang bernama Waki', syakautu ila Waki' su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Al-Waki' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjuki aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Dan aku diberitahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Makanya kita berusaha tinggalkan maksiat, jalankan ketakwaan. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kemudahan dalam menghafal dan menjaga hafalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'alhu lana hujjatan la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khair pada Ustaz Nur Rasid atas nasihat serta pesan yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dan tentunya kita bisa mengamalkan semua. Dengan nasihat atau tausiah terakhir, maka acara pada hari ini kita cukupkan. Sekali lagi semoga Allah memberkahi kalian berdua dan jazakumullah khair pada kedua orang tua Ananda Rafa dan Muhammad Rizki yang sudah bisa hadir di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Balikpapan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna wa rasul